Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Sesungguhnya ini sungguh dia kisah-kisah yang benar dan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Allah sungguh dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang membuat kerusakan itu. Katakanlah, wahai ahli kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama di antara kami dan di antara kalian. Sekiranya kami tidak menyembah kecuali kepada tidaklah kami menyekutukan dengannya sesuatu pun, tidaklah menjadikan sebagian kami pada sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Maka mereka berpaling, maka katakanlah oleh kalian, bersaksilah kalian bahwa sesungguhnya kami orang-orang berserah diri. Wahai ahli kitab, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim? Dan tidaklah diturunkan Taurat dan Injil itu kecuali dari sesudahnya. Maka apakah kalian tidak gunakan akal? Hendaklah kalian berbantah-bantahan tentang apa yang bagi kalian dengan ilmu. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang apa yang tidak ada bagi kalian dengannya ilmu? Dan Allah Dia mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Tidak ada Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, yang berserah diri, dan tidaklah dia adalah orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sedekat-dekat para manusia itu dengan Nabi Ibrahim, sungguh orang-orang mereka mengikutinya, dan Nabi ini dan orang-orang yang mereka beriman. Allah pelindung orang-orang yang beriman itu. Tenang sekelompok dari ahli kitab itu, sekilo mereka dapat menyesatkan kalian, tidaklah mereka dapat menyesatkan kecuali diri mereka. Tidaklah mereka menyadari. Wahai ahli kitab, mengapa kalian kufur dengan ayat-ayat Allah? Dan Allah menjadi saksi atas apa yang sedangkan kalian bersaksi.
Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Qalat ta'ifatun min ahlil kitabi Amin. Billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhadnahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun mislama utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Sadaqallahul azim. Kita terjemahkan. Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukkan kebenaran itu dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran itu sedangkan kalian mengetahui ta'lamun wa antum sedangkan kalian al-haqqo kebenaran itu wa taktumuna kalian menyembunyikan bil batil dengan kebatilan al-haqqo kebenaran itu al-bisuna kalian mencampur lima mengapa ya ahlal kitab wahai ahli kitab sama-sama wahai ahli kitab mengapa kalian mencampur aduk kebenaran itu dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan itu sedangkan kalian mengetahui. Karyanya dua kan Ustaz, Karyanya dua. Ya, kalau langsung jadi satu, gitu ya. Kalau satu-satu dua.
Berikutnya dan berkata dan berkata sekelompok kelompok dari ahli kitab itu, berimanlah kalian pada yang diturun atas orang-orang yang mereka beriman pada permulaan siang, dan kafirlah kalian pada akhirnya agar mereka kembali. Dari belakang yarji'un mereka kembali la'allahum agar mereka akhirahu pada akhirnya wakuru kafirlah kalian kalian wajhan nahar pada permulaan siang amanu mereka beriman alladzina orang-orang yang ala tunzila diturunkan zilladzi dengan yang atau kitab yang boleh aminu berimanlah kalian min ahlil kitab dari ahli kitab kitab ra'ifatun sekelompok waqalat dan berkata sama-sama berkata sekelompok dari ahli kitab itu beriman kalian dengan yang diturunkan orang mereka pada permulaan siang, kafirlah kalian pada akhirnya agar mereka kembali. Dan janganlah kalian percaya. Janganlah kalian percaya kecuali bagi siapa yang mengikuti agama kalian. Katakanlah sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah. Sekiranya seseorang ahadnya dulu ya. An ahadun sekiranya seorang akan diberi seperti apa yang kalian telah diberi, atau mereka akan menghujat kalian di sisi Tuhan kalian. Katakanlah sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya pada siapa yang Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Alim mengetahui, wasi' maha luas, wallah dan Allah yasha'u dia berkehendak man pada siapa yang yu'tihi dia memberinya biadillah tangan Allah al-fadlah karunia inna sesungguhnya kul katakanlah rabbikum Tuhan kalian indah di sisi yuhajukum mereka akan menghujat kalian menghujat atau menghujat atau mendapat atau membantah ya. Utitum kalian diberikan apa yang misla seperti ahad seseorang yuta diberikan sekiranya dibalik sekiranya seseorang akan diberi seperti apa yang kalian kalian
Hudallah, petunjuk Allah. Allah. Al-huda, Petunjuk petunjuk itu. itu. Inna, Sesungguhnya kul, Katakan katakanlah dinakum, agama kalian tabi'a. Dia mengikuti liman bagi bagi siapa siapa yang illa kecuali kecuali wala tu'minu dan dan janganlah janganlah kalian percaya sama-sama dan janganlah janganlah kalian yang sesungguhnya petunjuk itu petunjuk sekiranya seseorang akan diberi seperti kalian telah diberi atau mereka akan mengikuti kalian sisi Tuhan kami. itu di dia memberikannya pada si dia kehendak Allah Maha luas lagi maha mengetahui. dia mengkhususkan dengan rahmatnya pada siapa yang dia kehendaki. Dia mempunyai karunia yang besar. Al-azim yang besar. Al-fadli karunia. Mempunyai Allah dan Yasha'u dia kehendaki birahmatihi dengan rahmatnya yaktasu dia sama-sama dia yang mengkhususkan yang mempunyai karunia yang sangat besar dan dari ahli kitab itu ada orang yang jika engkau memberinya amanah ada orang jika apa dan mana tadi in ta'manhu jika engkau mempercayainya jika engkau mempercayainya ya bikin tor dengan harta yang banyak dari belakangnya belum selesai Ustaz. Oh dibaca langsung ya sama-sama ya, dan dari ahli kitab itu ada orang yang jika engkau mempercayainya dengan harta yang banyak, dia akan menunaikannya kepada engkau. Dan dari mereka ada orang yang jika engkau mempercayainya dengan satu dinar pun dia tidak akan menunaikannya kepada engkau orang yang menagih ya kecuali menagih selama engkau atasnya orang yang menagih demikian itu sebab sesungguhnya mereka berkata tidak ada kami
atas kami tidak ada atas kami tidak ada atas kami pada orang-orang yang buta huruf itu jalan untuk menyalahkan dan mereka mengatakan atas Allah kedustaan itu dan mereka mereka mengatakan mengetahui dari belakang ya lamun mereka mengetahui wahum wahum mereka al-kadibah kedustaan Allah atas Allah wa yaquluna dan mereka mengatakan apa dan mereka mengatakan bi annahum di anak sabil jalan Jalan. untuk menyalahkan untuk menyalahkan ya karena ada Allah sabila Allah ya Allah bil ummiyin pada orang yang tahu lainnya atas kami atas kami sa mereka mereka karena sesungguhnya mereka zalika mikian itu iman orang yang menagih alaihi atasnya madumta selama engkau ilaika kepada engkau layu adi ia tidak akan apa menunaikannya menunaikannya tidak menunaikannya tak manhu engkau mempercayainya jika man orang yang ada orang yang wa minhum dan dari mereka ilaika pada engkau ia akan menunaikannya ia akan menunaikannya yang banyak kau mempercayainya jika man pada orang yang min ahli kitab dari ahli kitab ahli dan sama-sama dan dari ahli kitab itu orang yang mempercayai kata yang banyak kepada engkau dan dari mereka ada orang yang jika engkau mempercayakannya dengan satu dinar tidak tidak menunaikannya pada engkau kecuali selama engkau atasnya orang yang menagih. demikian itu sebab Sesungguhnya mereka berkata tidak ada atas kami di dalam orang-orang yang buta huruf itu jalan untuk menyalahkannya dan mereka berkata kedustaan itu Tuhan dan mereka mengetahui. Sekarang 76. Bala Ustaz. Bala tidak demikian. Tidak demikian. Barang siapa yang dia menyempurnakan janjinya dan dia bertakwa, maka sesungguhnya Allah dia mencintai
orang yang bertakwa. itu Al-muttaqin orang yang bertakwa yuhibbu Dia yang mencintai fa innallah sesungguhnya Ya Allah, wattaqo dan dia bertakwa di ahdihi dan janjinya aufa menyempurnakan man ul bala tidak demikian sama-sama tidak demikian siap yang dia menyempurnakan dan dia bertakwa, maka sesungguhnya Allah dia menyukai orang bertakwa. itu Inaladina yastaruna Ustaz. sesungguhnya Sesungguhnya orang-orang mereka menjual janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Di dalam Allah berbicara ada mereka dan Tidaklah dan tidaklah lihat dia melihat pada mereka. Dan dia lihat pada mereka pada hari kiamat tidak mereka dan bagi mereka siksa yang pedih. siksa yang dari belakang sudah Belum alim pedih azab siksa walahum dan bagi bagi mereka. wala yuzakihim tidaklah dia mensuci mereka yaumal qiyamah pada hari ilaihim mereka wala yanzuru tidak Tidaklah dia melihat tidak dia memandang atau melihat ya Ustaz. Apa Ustaz? Memandang atau melihat? apa Memandang melihat oh yang dulu memandang atau memandang. wala yukallimuhumullah tidaklah Allah berbicara pada mereka fil akhirah di akhirat lahum Bagi mereka la khalaqo tidak ada bagian ulaika mereka itu qalilan sedikit amanan harga wa aimanihim saja sumpah mereka sumpah mereka. ahdillah bi ahdillah janji Allah Allah yastaruna mereka menjual dan matina innalladzina orang yang sama-sama sama-sama sesungguhnya orang yang yang menjual menjual dengan di dan sumpah-sumpah dengan dengan harga yang sedikit. sedikit mereka itu Tidak tidak ada bagian bagi mereka di akhirat dan Allah tidak berbicara pada mereka dan tidak ada dia memandang pada mereka pada hari kiamat dan tidaklah dia mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang pedih. sudah selesai. Ada pertanyaan? ayat iya Ustaz Iya, ayat monggo 76 ayat dulu. 76 tadi Ya. segala gitu ya itu diterjemahkan tidak demikian. Saya pernah mendengar mungkin salah dengar ya
Bukan bala tapi kala. Bagaimana Ustaz? Apa? Kala itu, Kala. oh ya, kala tidak begitu. Ya, tidak Halo? begitu, tidak begitu. Atau Tidak jangan. begitu. Ya. Berarti sama dengan bala. Ya, cuma kalau bala itu ada pernyataan, ya. Bala itu bisa setuju, bisa tidak setuju. Lihat ungkapan berikutnya. Kalau bala terus sama dengan pernyataan sebelumnya, berarti ya benar. Ya. Kalau bertentangan, berarti tidak demikian, tidak benar. Tapi kalau kala itu sudah pasti tidak setuju. Ya, tidak begitu, Oh, jangan pasti. Jadi bala tergantung kalimat berikutnya, betul Ustaz? Ya, bisa setuju, bisa enggak. Ya. Itu Bala kalau pasti. bala. Ya, kalau kalah Iya, pasti tidak. pasti. Ya, nanti ada bala yang setuju, nanti ada juga ya. Bala, apa itu, intat tapu, ya. Bala. Iya, pernah. Ya, Matur nuwun, itu, Ustaz. nggih, sami-sami. Ada lagi? Tidak ada, sudah jelas semua. Ayat berapa tadi? 70. Yang pertama? 1. Ya. 71. Sama-sama. Wahai ahli kitab. Wahai ahli Mengapa kalian mencampur aduk itu? Kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahui dan berkata sekelompok dari ahli kita imanlah kalian pada yang diturunkan atas orang yang mereka pada permulaannya kafirlah kalian pada akhirnya agar mereka kembali dan janganlah kalian percaya bagi siapa yang dia mengikuti agama kalian. Katakanlah petunjuk itu petunjuk Allah. Sekira seseorang akan diberi seperti kalian telah diberi, mereka akan menghujah kalian di sisi kalian. Katakanlah karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya pada siapa yang dia kehendaki. Maha luas lagi mengetahui. Dia mengkhususkan dengan rahmatnya mempunyai karunia yang besar, dan dari ahli kitab itu ada orang, jika engkau mempercayainya harta yang banyak, dia akan menunaikannya kepada engkau. Dan ada orang yang jika engkau mempercayainya 1 dinar, dia tidak akan menunaikannya kepada engkau selama engkau atasnya orang yang menagih. Demikian sebab sesungguhnya mereka berkata, tidak ada atas kami pada orang-orang
buta huruf itu jalan untuk menyalahkan. Mereka mengatakan atas Allah kedusta itu. Mereka mengetahui tidak demikian. Barang siapa dia menyempurnakan janjinya, dia bertakwa, sesungguhnya Allah dia mencintai orang-orang bertakwa. Sesungguhnya mereka menjual janji Allah, sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Tidak ada bagian bagi mereka di akhirat. Tidaklah Allah berbicara pada mereka. Dia tidak memandang kepada mereka pada hari kiamat. Tidaklah dia mensucikan mereka. Bagi mereka siksa yang pedih. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama tidak ada. Mana yang jamak? Tidak ada. Mana? Tidak ada. Muttaqin orang-orang bertakwa. Kalau satu, taqi perempuan muttaqiyah. Aiman sumpah-sumpah. Kalau satu, yamin. Saja yang jamak-jamak. Cuma dua. Terus sekarang mengubah dari memudorek ke madi ke amar untuk yang ketambahan dua, ya, hamzah sama tak. Nah, hamzah sama tak. Contohnya ini ya, yajtami'u, madinya ijtama. Di depan ada i hamzah sama sisifan tak. Ini mujarotnya jamaah. Jamaah artinya mengumpulkan. Ditambah hamzah sama tak menjadi ijtama, menjadi berkumpul. Gitu ya. Ijtama'a mudoreknya yajtami'u. Berkumpullah. Ijtami telah berkumpul. Ijtama'a sedang berkumpul. Yajtami'u. Berkumpullah. Ijtami. Yajtami'u madinya apa? Ijtama'a. Yajtahidu. Yaktasibu. Ya'tasimu. Tasoma. Yaktasilu. Tasalah. Ya'tabiru. Tabaro. Yattabi'u. Ittaba'a. Dibaca madi mudorek, madi mudorek. Ijtama'a yajtami'u. Ijtahada yajtahidu. Iktasaba i'tasoma i'tasala i'tabaro i'taba'a yattabi'u. Berkumpullah. Ijtami lagi berkumpullah. Ijtami bersungguh-sungguhlah. Ijtahid berusaha keraslah. Iktasib berpegang teguhlah. Iktasim mandilah. Hasil ambillah pelajaran. Tabir ikutilah. Tabi.
Dibaca madi mudhari amar. Ijtama'a. Ijtama'a Yajtami'u. yajtami'u Ijtami. ijtami. Ijtahada. Yajtahidu Ijtahid. ijtahid. Iktasaba. Yaktasibu iktasibu. Iktasib. Ikta Tasbih. yaktasimu iktasim. Igtasala yagtasilu igtasil. Iya. Iktabaro yaktabiru Ayo, tabir. Ittaba'a ittabi'u ittabi. Yattabi. Ittabi. Ittabi. Itu mengubah dari mudhari ke madi ke amar. Sekarang kita teliti. Talbisuna apa? Kalian mencampur aduk. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Madinya. Ini mujarot. Labasa yalbisu. Campur aduklah. Ilbis. Tak ilbis. Taktumuna kalian sembunyikan. Fi'il apa? Madinya. Tatama yaktumu uktum. Ta'lamun kalian mengetahui fi'il apa? Madinya. Alima ya'lamu i'lam. Ya, ketahuilah ilam. Qalat berkata fi'il apa? Mudhari'nya. Qala yaqulu kul. Aminu berimanlah kalian fi'il apa? Fi'il amar. Madinya. Amana yu'minu amin. Unzila diturunkan fi'il apa? Madi tapi pasif ya. Kalau menurunkan anjala yunzilu anzil. Ukfuru kafirlah kalian fi'il madinya. Kafaro yakfuru kufur. Yarji'un mereka kembali fi'il madinya. Roja'a yarji'u irji. Tabi'a dia mengikuti fi'il apa? Mudhari'nya. Tabi'a yattabi'u ittabi. Yu'ti dia memberi. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Madinya. Ata yu'ti ati. Berikanlah ati. Rabbana ati. Berilah kami. Ini yang tadi. Yakhtasu ketambahan ta sama hamzah. Mengkhususkan fi'il mudhari' madinya apa? Ikhtasu. Yakhtasu. Ikhtasu. Ya. Yasha'u dia kehendaki. Fi'il apa? Fi'il mudhari' madinya. Sya'a yasha'u. Sya'. Ya. Takman engkau mempercayai fi'il apa? Mudhari'. Madinya. Amina ya'manu i'man. Aufa menyempurnakan fi'il apa? Aufa. Dia telah menyempurnakan Madi. Mudhari'nya aufa yufihu. Aufi. Ittaqo bertakwa fi'il apa? Ittaqo fi'il madi. Fi'il apa? Madi. Mudhari'nya ittaqo yattaqi ittaqi. Yukalimu dia berbicara. Fi'il apa? Mudhari'. Madinya kalama yukalimu kalim. Yang dulu dia memandang fi'il apa? Madinya
Nadoro Nadoro yang duru nazir. Undur. Unzur. undur. Unzur. Undur, lihatlah. Yuzaki, dia mensucikan fil apa? Madinya. Zakka, Zakka. yuzaki, Yuzaki. zakki. Itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua, kita pahami. Kemarin menerangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh ahli kitab untuk menyesatkan umat Islam. Supaya orang-orang yang imannya lemah itu berusaha mereka tarik ikut kesesatan. Seperti yang mereka itu lakukan. Karena mereka itu sebetulnya menyadari kalau sebenarnya mereka itu dalam kesesatan. Gitu ya. Mereka sudah tahu kebenaran tapi enggan untuk menerima kebenaran. Nah, kemarin yang pertama yang mereka lakukan apa? Itu bantah-bantah kemarin ya, bantah-bantah, debat-debat. Padahal mereka itu sudah tahu kebenaran, tapi pura-pura bantah dengan dalil-dalil yang dibuat-buat itu adalah untuk mengelabui orang-orang yang imannya lemah, orang-orang yang tidak di dalam memahami agamanya supaya terpengaruh dengan apa? Dengan hujah-hujah mereka yang sebetulnya tidak punya landasan. Jadi apa yang mereka lakukan pertama dengan mendebat-debat, membantah. Ya, ini yang kedua yang mereka lakukan ya, yaitu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Maka ketika mereka berbuat seperti itu ditegur, hei ahli kitab, kenapa kalian campur adukkan yang benar dengan yang batil? Kenapa kalian sembunyikan kebenaran itu padahal kalian mengetahui? Jadi gitu ya, jadi Taurat yang benar, yang hak mereka campuri dengan tulisan-tulisan mereka sendiri yang batil. Injil yang hak mereka campuri dengan tulisan mereka yang batil. Gitu ya. Terus mereka membuat pernyataan yang benar, terus diikuti dengan pernyataan yang batil. Gitu ya. Muhammad itu memang seorang rasul, ya, tapi untuk orang Arab saja. Misalnya gitu ya. Al-haq dicampurkan dengan yang batil. Terus mereka menyembunyikan kebenaran. Kebenaran apa? Ketauhidan Allah mereka tahu tapi tidak disampaikan kepada manusia. Apalagi kerasulan Nabi Muhammad, ciri-cirinya mereka sudah tahu tapi tidak mereka sampaikan. Jadi ya, ini cara kedua ya. Cara kedua yang mereka lakukan untuk menyesatkan umat Islam atau memurtadkan, caranya apa? Yaitu membuat kamuflase, gitu ya. Kamuflase seakan-akan kebatilan itu suatu kebenaran. Jadi mereka pintar membungkus kebatilan dengan apa namanya, dengan slogan-slogan agama, ya, dengan jargon-jargon agama. Padahal isinya itu sebetulnya kebatilan. Itu ya, itu pernah mereka lakukan dulu juga berlaku sampai sekarang. Makanya orang itu yang suka menampak-nampakkan itu kadang wajib dicurigai, gitu ya. Jangan-jangan ini termasuk misi-misi mereka atau orang yang terpengaruh dengan misi-misi mereka menggunakan nama-nama agama, istilah-istilah agama atau apalagi motivasi agama yang disampaikan padahal tujuannya itu untuk kepentingan yang lain. Itu juga cara penyesatan juga yang mereka lakukan. Paham ya? Atau Quran, kalau dulu kan sudah mereka lakukan terhadap Taurat, terhadap Injil, dan sekarang pun mereka lakukan kepada Al-Quran. Jadi Quran yang benar itu mereka campuri dengan apa penafsiran-penafsiran mereka yang batil. Orang yang tidak paham akan terpengaruh, gitu ya. Nah, supaya tidak terpengaruh gimana? Supaya tidak terpengaruh, ya dia itu harus paham Quran itu 30 juz, gitu ya. Karena Quran itu yufasiru ba'duhu ba'don. Sebagiannya menafsiri sebagian yang lain. Ketika ada pemahaman Quran itu melenceng, pasti akan bertentangan dengan ayat yang lain. Tapi kalau orang tidak paham secara keseluruhan, ya dikira suatu kebenaran. Gitu ya. Itu makanya nanti ketika ada orang sesat termakan oleh cara-cara penyesatan seperti itu, nah nanti mereka tidak bisa menyalahkan. Ya, menyalahkan ya Allah saya disesatkan oleh mereka, saya tidak tahu kalau mereka itu ternyata sesat padahal yang mereka sampaikan itu dibungkus dengan apa? Bahasa-bahasa agama, dengan slogan-slogan agama. Terus Allah katakan, lah kenapa kamu kok bisa disesatkan oleh mereka? Bukankah disabdakan oleh nabimu, siapa pegang Quran, al-hadis, dia tidak akan sesat. Berarti kamu dulu tidak megang ya, gitu ya. Akhirnya tambah di. Terus itu cara kedua ya.
Pertama apa tadi? Mereka mendebat. Yang kedua, mereka mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Yang ketiga ini cara mereka yang mereka lakukan. Berkata sekelompok dari ahli kitab, pendeta-pendeta, bilang sama jamaahnya, jamaah saya, imanlah kalian pada yang diturunkan kepada orang beriman itu pada siang hari, pada permulaan hari. Permulaan hari itu pagi ya. Pagi-pagi kamu iman, kamu pura-pura masuk Islam, kamu sholat jamaah bersama mereka. Terus kafirlah kalian pada akhirnya. Nanti sore-sore kamu kafir. Supaya apa? Supaya mereka kembali. Gitu ya, supaya mereka meragukan kebenaran agama mereka. Dan itu dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah ya. Jadi pagi-pagi mereka berbondong-bondong masuk Islam. Masjidnya sampai penuh, sampai meluber-luber. Orang-orang mukmin senang. Ini bukti kalau kita berada dalam kebenaran. Buktinya mereka berbondong-bondong memasuki agama kita, gitu ya. Begitu sore rame-rame murtad semua, ya. Murtad semua lah orang yang imannya kuat, tidak terpengaruh. Orang yang imannya lemah, gimana tuh? Kok mereka murtad, gitu ya? Mereka murtad. Ini bukti kalau agama kita itu bukan agama yang benar. Kalau agama kita itu benar, tidak mungkin mereka murtad. Akhirnya mereka terpancing ikut-ikut murtad bersama mereka. Itu cara penyesatan ya. Kalau sekarang apa? Ada pendeta masuk Islam, ya. Begitu masuk Islam, dia ceramah-ceramah di kalangan umat Islam kan didengarkan biasanya, gitu ya. Itu terus CD-nya sudah beredar di mana-mana, gitu ya, sudah terkenal. Begitu sudah terkenal, dapat 2 tahun, misalnya murtad lagi, gitu ya. Nah, maka kalau ada orang-orang yang seperti itu, jangan heran, ya. Itu sudah Allah tunjukkan dalam Al-Quran, bahwa salah satu model penyesatan mereka dilakukan dengan cara seperti itu sudah mereka lakukan dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau orang ngerti tidak akan kaget, ya, tidak akan kaget. Terus mereka juga ya untuk untuk memprovokasi jamaah mereka supaya tidak ikut kebenaran, ya. Mereka doktrin, mereka bilang sama jamaahnya, hei jamaah, kamu jangan percaya kecuali pada orang yang ikut agama kalian, ya. Nanti kalau ada orang ngomong se apa se apa namanya setegas apapun, sejelas apapun hujahnya, dalilnya, ya, kebenarannya, tapi kalau dia itu bukan orang seagama dengan kamu, jangan percaya, gitu ya. Jangan percaya, seakan-akan mereka itulah satu-satunya kelompok yang berhak mendapatkan petunjuk. Maka wahai Nabi, kalau mereka mendoktrin jamaahnya seperti itu, katanya nanti kalau ada orang ngomong apapun, walaupun benar, walaupun baik, walaupun hujahnya kuat, tapi kalau bukan seagama dengan mereka, katanya jangan percaya. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk itu petunjuk Allah. Paham ya? Gitu. Jadi orang tidak berhak mendoktrin orang, ya, mengklaim merasa satu-satunya kelompok yang mendapatkan hidayah petunjuk, karena petunjuk itu bukan petunjuk kamu, bukan petunjuk orang, tapi petunjuk Allah. Maksudnya ya biarkan orang itu mencari kebenaran menurut kemampuan akal dan hatinya, gitu ya. Jangan didoktrin. Makanya kita itu jangan mencontoh orang Yahudi kalau ngajari anak, ya, dan seperti itu. Jangan, berarti kita itu kalau begitu berarti sudah terkena virus-virus Yahudi. Ada juga mereka satu majelis atau kajian, gitu ya, bilang itu pokoknya nanti yang benar itu cuma di sini, gitu ya. Kalau enggak di sini nanti ngomong apapun walaupun sepertinya hujannya benar, jangan direken, jangan didengar, itu sesat semua. Itu berarti majelis itu sudah terkena virus Yahudi. Paham ya? Dengar radio, baca di radio, di YouTube, terus jangan percaya semua itu bohong semua, gitu ya. Yang benar cuma di sini. Nah, itu cara-cara penyesatan yang mereka lakukan, gitu. Kadang orang tua juga ngajari anak begitu barangkali, ya, berarti orang tuanya sudah terkena virus Yahudi. Kalau yang benar yang diajarkan oleh Nabi bagaimana? Al hikmatu dhalatul mukmin. Hikmah itu barang hilangnya orang mukmin. Dimanapun kamu dapati, ambillah, gitu ya. Yang berhak itu kamu. Misalnya ada siapapun yang ngomong, gitu ya. Yang ngomong, yang menyampaikan, tapi kebenaran dia ambillah. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, ya. Itu hikmah. Itu misalnya orang Kristen bicara tentang cinta kasih, bicara tentang apalagi kesabaran. Nah, itu kan ajaran Islam, gitu ya. Berarti itu hikmah. Paham ya? Paham ya? Jadi gitu. Jangan terpengaruh sama itunya, penyampainya.
lihat yang disampaikan. Itu kalau diajari oleh Nabi seperti itu. Terus mereka juga mendoktrin kaumnya, ya, wahai jamaahku, gitu ya, jangan percaya bahwa ada seseorang diberi seperti apa yang diberikan pada kalian, gitu ya. Atau jangan percaya bahwa mereka akan menghujat kalian di sisi Tuhan kalian, gitu. Jadi jangan percaya kalau orang itu bukan kalian, bukan kelompok kalian, lah kok katanya diberi seperti yang diberikan pada kalian. Maksudnya apa? Diberikan pada kalian itu apa? Kerasulan, kenabian, wahyu, kitab suci. Itu mereka mengklaim katanya yang berdapat itu cuma orang-orang Bani Israel, gitu ya. Kalau bukan Bani Israel mengaku dapat wahyu, jangan percaya. Mengaku dapat kitab, dapat kerasulan, jangan percaya, kamu mau dibohongi, gitu ya. Itu mereka bilang gitu juga. Atau katanya mereka bisa menghujat kamu di depan Tuhan kalian, jangan percaya, gitu ya. Kamu itu yang tertinggi, yang paling mulia, paling dekat kepada Allah, malah kamu yang menghujat mereka, bukan mereka menghujat kalian. Makanya wahai Nabi, kalau mereka mendoktrin jamaahnya dengan cara-cara seperti itu, katakanlah karunia itu di tangan Allah, bukan di tangan kamu. Paham maksudnya? Ya terserah, Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah maha luas karunianya, maha mengetahui siapa di antara hamba itu yang berhak mendapatkan karunia. Tidak khusus untuk orang-orang Bani Israel. Dia mengkhususkan rahmatnya pada siapapun yang dia kehendaki. Allah punya karunia yang besar. Paham ya? Gitu. Itu adalah cara penyesatan yang mereka lakukan. Terus berikutnya, ini di antara keburukan orang Yahudi. Ya, di antara ahli kitab itu siapa? Yahudi Nasrani itu ada orang yang kalau kamu percayai dia dengan harta yang banyak, dia akan menunaikannya kepada engkau. Ada juga ahli kitab yang baik-baik, yang jujur-jujur. Ya, amanah. Kalau kamu percayai harta, dia akan kembalikan. Ada juga. Ya, makanya tadi dikatakan kejelekan-kejelekan mereka seperti itu sebetulnya kita tidak boleh menyamaratakan. Ya, ada juga di antara mereka yang baik, walaupun mungkin minoritas, tapi ada. Gitu ya, tidak semua. Jadi ada juga ahli kitab yang begitu, yang jujur, yang amanah, itu ada. Tapi di antara mereka ada juga orang yang jika kamu mempercayai dia, jangankan harta yang banyak, kamu percayai 1 dinar saja, niscaya dia tidak akan mau mengembalikannya kepada engkau, tidak mau nyaur, tidak mau amanah, kecuali selama kamu menagih atasnya. Kecuali kalau kamu tagih terus, baru dia mau mengembalikan. Jadi mengembalikan itu bukan karena rasa tanggung jawab, gitu ya, atau amanah, atau pertanggungjawabkan kepada Allah, bukan. Tetapi nyaurnya itu terpaksa karena bosan ditagih, gitu ya. Itu makanya kalau ada orang seperti itu ya harus ditagih terus sampai dia bosan. Nanti dia akan nyaur, gitu ya, biar tidak dikemplang. Lah kenapa mereka kok berani-berani bersikap seperti itu? Ngemplang-ngemplang hutang, tidak mau nyaur, atau mendolimi, atau mengambil hak orang. Kenapa? Demikian itu mereka berani berbuat seperti itu karena mereka mengatakan begini, tidak ada jalan menyalahkan atas kami terhadap orang-orang yang buta. Orang buta huruf itu sebutan mereka untuk selain ahli kitab. Itu adalah ahli kitab. Adalah ummiyin. Itu sebutan mereka. Mereka itu loh ummiyin, bukan ahli kitab. Gitu ya. Makanya kita kan ahli kitab, orang derajatnya lebih tinggi, lebih mulia. Mereka ummiyin. Maka kita itu berbuat apapun kepada mereka tidak ada jalan untuk menyalahkan. Dan kita tidak apa-apa. Dan tidak dosa. Karena memang derajat mereka rendah, derajat kita tinggi. Jadi ada di antara mereka yang punya keyakinan seperti itu, ya. Jadi mereka kelompok manusia yang paling tinggi derajatnya, sehingga berbuat apapun kepada orang yang bukan sekelompok dengan mereka tidak apa-apa, tidak bisa disalahkan, gitu ya. Nah itu mereka mengatakan kebohongan itu atas nama Allah, padahal mereka tahu itu tidak benar, karena hati nuraninya orang tidak bisa dibohongi, gitu ya. Jadi gitu. Makanya di Islam pun kita juga jangan sampai ya, orang Islam kalau ini sikapnya orang Yahudi,
Maka umat Islam juga jangan mempunyai sikap mental seperti orang Yahudi. Jadi kadang ada orang Islam itu karena dia mengaku jadi mukmin terus merasa paling mulia, gitu ya. Terus berbuat semena-mena kepada orang kafir, berarti orang itu orang mukmin tapi sudah terpapar virus Yahudi. Jadi ya, itu. Ini ketika ahli kitab mengatakan, gitu ya, laisa alaina fil ummiyina sabil, maka Nabi mengatakan bohong, musuh Allah itu tidak sesuatu pun yang terjadi pada zaman jahiliyah kecuali semua di bawah telapak kakiku ini, hanya sudah tidak berlaku ilal amanah, kecuali amanah itu wajib ditunaikan kepada orang baik maupun kepada orang yang tidak baik. Ya, kadang orang itu enggak apa-apa mencuri di tokonya Cina, enggak apa-apa gitu ya. Terus ada juga yang mengatakan katanya negeri ini negeri tauhid, ya. Sehingga kalau mencuri listrik itu enggak apa-apa, enggak usah membayar pajak, enggak apa-apa. Itu juga cara itu ya. Gitu. Jadi cara pandangnya orang Yahudi. Dulu terjadi para sahabat Abu So'ah bin Yazid cerita. Ada orang tanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kita itu dalam peperangan merampas hartanya kafir dhimmi. Merampas apa? Merampas ayam, merampas kambing. Padahal itu kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa? Kafir yang apa? Tinggal di negeri mukmin dan dia apa? Sanggup mengikuti ketentuan yang di negeri itu. Tapi mereka itu syaratnya tiap tahun harus membayar upeti. Sebagai gantinya kalau orang mukmin membayar zakat, kalau mereka membayar upeti. Lah itu namanya kafir dhimmi. Ketika mereka sudah jadi dhimmi, dirampasi sama orang mukmin ini ya. Ketika Ibn Abbas, fatakuluna madza, lalu perbuatanmu itu menurut kamu bagaimana? Terus orang mukmin bilang gini, laisa alaina bidzalika ba'sun. Ya kita tidak dosa apa-apa. Wong mereka orang kafir saja. Masa tidak boleh gitu ya? Maka Ibnu Abbas mengatakan hadza kama qala ahli kitab, itu seperti yang dikatakan oleh ahli kitab, kita tidak bisa disalahkan berbuat apapun kita ummiyin ya. Orang kafir ini itu kalau sudah membayar jizyah tidak halal harta mereka kecuali dengan keridhaan diri mereka. Itu. Terus bala tidak benar yang mereka katakan. Katanya mereka paling mulia, paling tinggi, paling dekat kepada Allah sehingga berbuat apapun kepada bukan kelompok mereka tidak apa-apa, tidak benar. Siapa yang menepati janji dan bertakwa, Allah cinta orang-orang yang bertakwa. Jadi tinggi rendah derajatnya seseorang tidak ditentukan dengan kelompoknya, rasnya, golongannya, bangsanya, warna kulitnya, tapi apanya? Ketakwaannya. Gitu ya. Takwa. Terus sesungguhnya orang yang menjual janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit, ini mereka ya sudah sumpah apa? Sumpah banyak sumpah mentauhidkan Allah, sumpah menyampaikan apa tentang Nabi Muhammad disampaikan kepada manusia, tetapi sumpahnya dilanggar demi kepentingan dunia, mereka itu tidak ada bagian bagi mereka di akhirat dari neraka dan Allah tidak akan mau bicara pada mereka itu dengan bicara rahmat, tapi bicaranya dengan laknat, dengan murka. Allah tidak mau pandang mereka hari kiamat dan Allah tidak sucikan mereka dari siksa. Mereka mendapatkan siksa yang pedih. Siapa itu? Orang yang apa? Bersumpah, terus sumpahnya dilanggar demi kepentingan dunia, demi keuntungan dunia. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Dengan harga yang sedikit itu maksudnya bagaimana Ustadz? Maksudnya dunia. Dunia. Ya, dunia. Jadi dunia itu sebanyak apapun itu sedikit dibanding dengan janji pahala akhirat yang Allah siapkan kalau mereka tetap memegang sumpahnya. Jadi dunia maksudnya. Tapi bukan berarti mereka dapat sedikit ya. Walaupun dapat banyak itu sebetulnya dunia itu tidak ada yang banyak. Semua itu adalah sedikit. Contohnya misalnya bagaimana Ustaz tuh? Contoh Jadi yang mana? menukar ya itu tadi. Ya contohnya tadi itu Bani Israel. Misalnya ya tadi mereka kan sudah bersumpah. Disumpah oleh nabi-nabi mereka, oleh pendeta-pendeta mereka dulu. Disumpah bahwa
kalau Nabi terakhir itu sudah datang, kita akan iman, kita akan menghormati, kita akan bantu perjuangannya, ya, gitu ya. Kita akan sampaikan kepada manusia bahwa ini memang Nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah. Mereka sudah bersumpah, gitu ya. Tapi begitu nabinya sudah datang, mereka mikir-mikir, ya. Kalau mereka menunaikan sumpahnya itu nanti apa? Mereka takut kehilangan umat. Nanti umat saya ikut Muhammad semua, gitu ya. Terus saya tidak dapat upeti dari umat, itu kan dunia, ya. Atau nanti saya kalah pamor sama Muhammad, saya jadi pengikutnya Muhammad, gitu ya. Akan itu kemuliaan dunia, itu maksudnya dunia itu seperti itu, kemuliaan, jabatan, uang, apalagi pengikut, itu ya. Itu demi itu mereka rela melanggar sumpah yang sudah mereka buat kepada itu. Ya kalau contoh yang lain ya misalnya orang kalau pejabat misalnya ya sudah disumpah wallahi tidak akan korupsi gitu ya. Tahu-tahu berkuasa sebulan langsung korupsi ya misalnya. Itu namanya melanggar sama para koruptor itu. Soalnya kan wallahi ada Qur'annya juga ya di atas kepalanya gitu ya. Itu kalau mereka sampai korupsi itu berarti mereka melanggar demi kepentingan harta, mereka rela melanggar sumpah. Paham ya? Jadi gitu. Allah Iya, enggak mau. iya. Itu ya, sami-sami. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, betul, Ustaz. Oke, sami-sami.